Umatku itu adalah ummah yang betul-betul dicintai. Ghanimatu majalis dzikri al-jannah. Asal dari kata ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi kalau misalnya dahulu kaum muslimin perang dengan mereka orang kafir kalah, yang ketika mereka kalah, seluruh yang mereka miliki kepunyaan umat Islam. Intan, berlian, emas, baju perang, itu beralih kepemilikannya kepada umat Islam. Kepemilikannya kepada umat Islam. Itulah yang disebut ghanimah, harta rampasan perang. Memang antara hidup mati. Kalau nggak hidup mati, hidup dalam keadaan mulia, mati dalam keadaan mati syahid. Aish kariman aw mut syahidan. Itu sesnya logo seorang muslim seperti itu. Aish kariman aw mut syahidan. Nggak boleh penakut. Jadi ghanimatu majalis dzikri al-jannah. Pernah ditanya, apa sih hadiah majelis zikir? Surga. Terus apa sih yang disebut dengan majelis zikir, majelis ilmu? Kita baru saja majelis zikir. Kita sudah membaca di antaranya Yasin, gitu, walaupun cuma sekedar Yasin, tapi udah disebut dengan zikir. Kemudian ilmu yang sekarang kita bahas yaitu tentang kajian hadis Rasulullah Muhammad. Jadi kita dapat dua nih, majelis zikir dapat, majelis ilmu dapat. Majelis zikir itu apa yang disebut dengan majelis zikir? Majelisnya Allah, kan yang kita sebut Allah. Al-dzikir, hakikatul dzikri al-madhkur. Hakikat zikir adalah yang disebut. Hakikat yang disebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada orang zikir, berarti yang disebut Allah. Yang disebut adalah sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mahil, Al-Azil, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Yang dalam firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah mempunyai nama asmaul husna. Berdoalah lewat asmaul husna. Karena dengan asmaul husna kita berdoa kepada Allah, mustajab doa. Itu amin. Itu kan kita sering berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Doa kita kepada Allah, minta kita kepada Allah dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mustajab. Jadi hakikat zikir adalah Allah. Kita sebut nama Allah. Man aktsara dzikra, barang siapa yang memperbanyak menyebut nama Allah, dzikra artinya menyebut nama Allah, berarti Allah dzakir lana. Allah bakal menyebut kita. Kalau kita mau nyebut Allah banyak, kita nyebut Allah dengan nikmat. Allah menyebut kita dimanapun kita berada, Allah akan menyebut kita. Kenapa? Allah dzakir. Allah bakal menyebut kita. Kalau kita sering sebut nama Nabi Muhammad dengan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu bakal kita. Kalau kita sering sebut mereka orang-orang soleh bakal menyebut kita. Nah, kita lihat dalam sholat. Dalam sholat kita sebut orang soleh. Ada gak ya ketika kita sholat sebut orang soleh? Orang-orang soleh, ada gak? Jamaah, ada gak kita sebut orang soleh dalam sholat? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Langsung kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan Nabi, kita sebut nama Nabi Muhammad. Setelah kita sebut nama Allah, kita sebut nama Nabi Muhammad langsung. Kalau kita panggil orang, fulan, batal salat kita.
Ya Ahmad, ya Muhammad, ya Khadijah, ya Fatimah, batal. Kalau kita panggil orang, tapi kita panggil Nabi Muhammad ini tidak batal. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk engkau. Engkau orang kedua yang kita ungkapkan. Engkau adalah orang kedua yang kita ungkapkan. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat engkau. Langsung. Kalau disebut engkau langsung. Ada gak? Orangnya ada gak? Langsung. Engkau. Kalau dia kan orang ketiga. Nah, engkau berarti kan orang kedua. Ada assalamualaikum. Coba kalau misalnya kita sholat panggil nama orang, batal. Giliran kita sebut Nabi Muhammad tidak batal, bahkan jadi wajib. Assalamualaikum gitu. Jadi orang kalau sering nyebut nama Allah, Allah sebut kita. Indah sekali kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut kita. Menyebut bapak kita, menyebut kabilah kita. Allah Akbar, fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan, sebut tuh. Betapa bahagianya kita kalau disebut nama kita, bapak kita, kakek kita, sampai bahkan nama perkumpulan kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Coba kita bayangkan kita dalam satu momen kita disebut dengan pimpinan terbesar, raja atau presiden. Bahagianya kita dipanggil. Fulan bin fulan mana, Masya Allah disebut. Ini kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Tuhan kita, sang pemilik kita. Sang berkuasa, sang pemberi rezeki. Beliau, yaitu Allah nyebut kita, Allah nyebut kita. Karena kita sering sebut nama Allah, Allah sebut kita. Makanya orang yang sering zikir, sering sebut nama Allah, jauh dari berbagai macam bala. Bala ya udah, ini bala nih. Ini dia ada orang sini, aku udah balik aja, nggak kena ke dia. Angin Masya Allah, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tapi nggak kena kepada dia. Gelombang Masya Allah, semua Masya Allah, tapi nggak kena. Kenapa? Orang yang zikir kepada Allah. Jangankan sih gelombang sana dan sini, petar petir, geledek nggak bakal kena kepada orang yang ahli zikir. Orang ahli zikir itu nggak bakal kena geledek, nggak bakal kena petir. Ada salah satu orang saleh itu Al-Habib Abbas Rawabokar. Al-Habib Abbas Rawabokar, ini orang-orang yang tinggal di Jakarta tahu Rawabokar. Di mana Rawabokar? Cengkareng. Ini orang-orang Jakarta tahu Rawabokar. Cengkareng tempo dulu itu sawah semuanya. Sawah. Beda dengan sekarang. Sekarang udah rumah gitu. Itu sengaja ketika geledek tiba, petir, Masya Allah, beliau naik sepeda di galangan sawah. Tahu galangan sawah? Beliau naik sepeda bagaikan jalanan seperti ini, padahal galangan sawah. Hal yang mustahil. Masya Allah, bagaikan jalan seperti ini. Petir Masya Allah menyambar sana sini, beliau enggak kena. Kenapa? Ahli zikir. Beliau artinya mau memberitahu kepada orang bahwa ahli zikir enggak bakal kena petir. Ahli zikir enggak bakal kena petir. Gitu. Amin. Jadi kalau misalnya petir dan kalau misalnya ada orang takut, ya berarti naudzubillah min dzalik di antara sifat munafik. Petir dan kalau misalnya ada orang takut, ya berarti naudzubillah min dzalik di antara sifat munafik. Di antara sifat munafik ketika mendengar petir aja soal petir. Ya, Muslim biasa. Saya satu waktu ketika ziarah di Cirebon, entah itu sudah belasan tahun ini yang lalu ya, entah 17-18 tahun, antara itu, entah di 17 tahun atau 18 tahun yang lalu ketika saya ziarah, itu petir Masya Allah luar biasa besarnya gitu ya, yang mungkin saya pikir ini suara bom, Masya Allah, gedenya luar biasa, hujannya besar,
petirnya besar. Tuh petir saya lihat diambil oleh kuburan. Jadi kuburan ngambil petir. Kuburan ngambil petir. Yang ada petir ngancurin kuburan. Betul nggak? Nggak ada, yang ada petir menghancurkan rumah, menghancurkan pohonan. Ini kuburan ngambil petir. Allahu Akbar. Masya Allah. Samping saya petir. Masya Allah. Masya Allah. Itu artinya yakinlah bahwa ahli zikir itu terjaga dari petir. Bahkan sebagian mereka para aulia Allah, petir diambil. Kita jangan belaga-belaga Pak Fani. Gue petasan aja, Faradit jangan gitu. Walaupun sambil minum es krim gitu, cool. Ini mau ngambil petir gitu, gosong-gosong juga. Gitu, nggak bisa. Kita bukan waliullah, kita bukan ulama. Allahu Akbar. Ini kejadian nyata. Jadi tuh dari dalam kubur ngambil petir. Allahu Akbar. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Dan Allah buktikan lewat hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang ahli zikir jauh dari berbagai macam bala dan musibah, termasuk petir. Jauh dari petir. Petir ada tapi dia nggak kena. Bala dan musibah banyak tapi dia nggak kena. Walaupun ada krisis ekonomi, krisis moneter, krisis politik, banyak di setiap dunia ada, di setiap negara ada. Tapi dia nggak kena. Waktunya makan dia bisa makan, waktunya dia mau makan kebuli ada, waktunya dia mau potong kambing ada, waktunya dia mau makan durian ada, waktunya dia mau berangkat haji dan umrah ada. Padahal ketika itu krisis. Karena ahli zikir itu nggak pernah terganggu kehidupannya dengan apapun namanya. Ahli zikir. Zikir. Kalau udah orang ahli zikir, mulutnya berzikir. Nih, dia punya mulut berzikir, nggak pernah ribah orang, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah jelekin orang, nggak pernah memfitnah orang, nggak pernah mau tahu tentang urusan orang. Matanya nggak pernah dilihat aurat orang, nggak pernah mencibir orang. Pikirannya selalu berbaik sangka, nggak pernah berburuk sangka. Akalnya yang dia ungkapkan selalu untuk memahami ayat-ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dengan Allah. Tangannya yang diambil yang halal. Kakinya yang dia berjalan tempat-tempat yang halal, tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir namanya. Jadi kalau misalnya orang udah ahli zikir, tenang hatinya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hatinya tenang. Allah, di mobil dia tenang. Di motor dia tenang. Jalan kaki tenang. Kemanapun dia tenang. Tinggal dimanapun tenang. Dan bukan cuma sekedar tenang, menenangkan orang lain. Ini yang luar biasa. Tenang mungkin banyak. Orang hidup tenang banyak. Tapi bagaimana bisa memberikan ketenangan kepada orang lain. Semakin dia kuat zikir, semakin dia ahli zikir, orang yang ada di sekitarnya ikut tenang. Bahkan orang yang ahli maksiat bisa tobat gara-gara ahli zikir. Orang ahli maksiat berkilo-kilometer darinya bisa tobat kepada Allah gara-gara di situ ada ahli zikir. Padahal dia di rumah zikir, di masjidnya dia zikir, di musholanya dia zikir, di pesantrennya zikir, di majelis taklimnya zikir. Yang sebelah sana taubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita di perumahan ini niat zikir, ngaji orang yang ada di sekitar kita dimanapun ingat bakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang kalau ahli zikir, orang yang lihat ahli zikir langsung ingat Allah. Itu diantara tanda orang yang ahli zikir. Orang yang ahli zikir ketika dilihat, orang yang melihat mereka langsung ingat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih ada orang seperti ini tuh lihat. Kok masih ada orang seperti ini? Masih ada orang seperti ini. Seakan-akan malaikat turun. Padahal ini manusia biasa. Seakan malaikat turun. Seakan ini waliullah dari mana tahu. Padahal ini adalah manusia biasa yang ahli zikir. Jadi ahli zikir itu memberikan ketenangan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli
zikir. Jadi semakin orang yang berada di tempat zikir, dia bakal banyak zikir. Semakin dia banyak zikir. Coba kita lihat ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita nggak cukup di masjid, musola, majlis taklim. Di rumah dibikin musola. Ada sebagian rumahnya dibikin musola, tempat tirakatannya dia. Coba kalau misalnya kita lihat orang-orang tempo dulu, atau mungkin orang-orang tua kita tempo dulu, atau kakek nenek kita. Kita lihat pasti di rumahnya ada tempat khusus untuk sholat. Betul nggak? Yang pernah punya kakek nenek, ada nggak punya kakek dan nenek ketemu? Gitu. Bukan pernah punya, artinya ketemu kakek dan nenek. Atau misalnya orang-orang tua kita tempo dulu, Masya Allah, ada di rumahnya tuh tempat pikiran, tempat tirakat. Entah itu di atas, balik, di atas balik. Entah itu di bawah, zikir. Entah itu ruangannya seperti ini, atau lebih besar, atau lebih kecil, dia zikir kepada Allah. Nikmat, Masya Allah. Padahal di masjid udah dizikiran, tetap di rumah dizikiran aja lagi. Subhanallah. Habis makan siang masuk ke tempat tirakatnya, tempatnya subhanallah. Asar, berangkat lagi. Habis sholat asar di masjid atau di musala, ke rumah lagi, masuk ke zikiran Allah, zikir nikmat luar biasa. Istrinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di Tarim, ada Al-Imam Umar Al-Muhdar namanya, Al-Imam Umar Al-Muhdar. Umar Al-Muhdar disebut dengan Hami Tarim. Allah sampaikan kita ke Tarim. Amin. Hami Tarim, penjaga Tarim. Jadi tuh kalau misalnya di kota Tarim ada orang yang melakukan keburukan, terjaga dengan beliau, keagungan yang Allah berikan kepada beliau, Al-Imam Umar Al-Muhdar. Hamid Tarim. Ini beliau ketika masa kecil, masa umur 1 tahun 2 tahun. Ini ada orang 1 tahun 2 tahun hobinya bola. Ya kan? Kenapa? Karena kakaknya main bola. Kakaknya main bola Spanyol, kemudian adiknya ngelihat bola, girang bola. Betul nggak jemaah? Kakaknya pemain bola, adiknya ngeliat bola, padahal masih usia 2 tahun. Gitu. Berarti nggak ada yang ahli bola di sini. Nggak ada yang tahu bola. Gitu. Alhamdulillah. Taunya apa dong jadi? Ngaji, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya girang banget, alhamdulillah. Taunya ngaji, udah pas ceritanya. Ini Imam Umar Muhdar di usia 1 tahun, 2 tahun, mau main kepada bapaknya. Bapaknya itu Al-Imam Abdurrahman Segaf. Al-Imam Umar Muhdar punya bapak Al-Imam Abdurrahman Segaf. Mau ngajak main bapaknya lagi sholat. Allahu Akbar. Mau ngajak main ibunya lagi sholat. Allahu Akbar. Mau ngeliat kakaknya Al-Imam Abu Bakar Sakran, itu lagi sholat. Allahu Akbar. Selesai mau ngajak main lagi, mau jalan-jalan gitu. Jalan-jalan Pak, sholat lagi. Bu, jalan-jalan, ibunya sholat lagi. Kak, jalan-jalan, sholat lagi. Masya Allah. Akhirnya di usia 2 tahun, sudah bisa tata cara sholat yang benar. Allahu Akbar. 2 tahun. Baca suratul Fatihah yang benar. Bacaan-bacaan yang benar. Kenapa? Bapak dan ibunya ahli zikir. Kakaknya ahli zikir. Orang yang bersama dengan ahli zikir, maka dia masuk dalam kerangka ahli zikir. Rumah kita mau ahli zikir, ya kita juga dulu harus mulai zikir. Masuk ke rumah zikir. Masa kita masuk ke rumah cuma semasuk-masuknya? Masuk ke rumah dengan tangan kanan, kaki kanan, baca doa, Allah, atau minimal ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita masuk ke rumah baca gak ayat kursi? Jemaah, masuk ke rumah baca ayat kursi gak? Setiap masuk ke rumah. Salam doang, assalamualaikum. Itu juga kalau ada orang, kalau enggak, terkadang kita enggak baca salam. Baca ayat kursi. Masuk ke rumah kita, ke kamar kita, baca lagi. Beda lagi ketika kita masuk ke kamar mandi. Allahu Akbar. Duduknya kita zikir. Baru masuk kita di ruang tamu, zikir. Kalau ke ruang istirahat, zikir. Mau makan, zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Minum, baca doa. Kemudian lagi minum susu. Allahumma barik lana wazid
Semuanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat istri zikir, istri lihat suami zikir. Gitu. Enggak, ini beneran kok. Bukan istighfar. Enggak, zikirnya artinya la ilaha illallah. Maka masa istri ngelihat suami astagfirullah, itu salah. Saya nggak ngomong kayak gitu. Ibu-ibu ada yang namain kayak gitu. Aduh, pemahamannya ketika istighfar, ya Bang Jack, kayak Bang Jack gimana tahu? Masa istri ngeliat Bang Jack astagfirullahaladzim? Saya nggak ngajarin kayak gitu ibu-ibu. Waduh, saya lagi kucu-kucu ini. Tawa lagi jadi akhirnya. Tidak, zikiran ada zikiran yang tepat. Suami ngeliat istri, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, bukan astagfirullahaladzim. Kayak ngeliat maksiat, astagfirullah lagi, enggak. Sama, sebegitu juga istri ngeliat suami, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu zikiran, alhamdulillah. Masya Allah Pak, Masya Allah. Subhanallah, kenapa Bang Jack? Ayat kursi, kemasukan apa Pak? Jadi ada zikiran juga, zikiran yang pantas. Jangan ngeliat istri, ngeliat suami ayat kursi. Kayak Bang Jack jin botak aja. Ini saya nggak ngajarin kayak gitu ibu-ibu ya. Allahu Akbar. Gitu. Zikir, maksud zikir yang pantas. Yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Gitu. Apa? Bang Jack? Iya zikir, tapi zikir yang mana dulu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is juga zikir. Masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Zikir gak? Zikir, masuk toilet tapi masa Bang Jack lihat istri Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Astagfirullahaladzim. Marah istri, zikir ada tempatnya, ada penempatannya. Betul semuanya zikir. Semua yang kita amalkan ada zikiran, tapi ada tempatnya. Ada tempatnya. Ya Allah. Suami ngeliat istri langsung subhanallah, alhamdulillah, illallah akbar. Walaupun baru bangun tidur. Di sini ada ini subhanallah, alhamdulillah, illallah akbar bu, masya Allah. Atau istriku, masya Allah, masya Allah. Jangan astagfirullah. Jangan pernah suami ngeliat istri atau istri ngeliat suami dengan kata astagfirullah. Astagfirullahaladzim bang. Jangan. Itu zikir. Orang kalau udah kebiasaan zikir, nggak zikir itu ada sesuatu yang kosong, hampa. Ketenangan hidup zikir. Subhanallah, la ilaha illallah, akbar, zikir. Yang kita sebut nama Allah. Afdal dzikri fa'ala man la ilaha illallah. La ilaha illallah. Afdal dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang masih hidup ditahlilin la ilaha illallah. Orang udah meninggal dunia ditahlilin la ilaha illallah. Kuburan ditahlilin la ilaha illallah. Orang udah lama dikubur ibarat tahlilan malam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 200 hari, 1000 hari ditahlilin la ilaha illallah. Itu kekuatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agungnya zikir. Tidak ada yang mengagungi, tidak ada zikir yang paling agung kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyak. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk surga. Orang man qala la ilaha illallah fi awakhir kalimati, atau dalam satu riwayat fi akhir kalami minad dunya bila ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang terakhir mengucap di alam dunia ini dengan la ilaha illallah, sempurnanya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhala jannah, masuk surga. Husnul khatimah. Ya Allah biha hasnil khatimah. Jadi meninggalnya kita tergantung wiridan kita, zikiran kita. Ini ucapan sering zikir gak? Sering zikir atau sering nyentil orang, sering zikir atau sering jelekin orang,
sering zikir atau sering memfitnah orang. Berapa banyak orang habis memfitnah mati, habis menjelekin orang mati. Banyak. Astagfirullahaladzim. Tobat, tobat. Alhamdulillah. Apalagi ini bulan Safar. Ya, bulan Safar. Bulan Safar itu kalau di Cirebon itu anginnya Masya Allah, cuma Masya Allah. Saya baru ingat. Tadi nuansanya berbeda. Ya. Angin Safar, baru ingat. Jadi itu di Safar, ini kita udah masuk 15 Safar ya. Berapa Safar? 15 Safar. Itu Masya Allah, itu Masya Allah. Luar biasa memang. Pernah saya di Cirebon, ya share langsung ya. YouTube lagi. Gak jadi deh. Ini soalnya peristiwa. Kalau yang ini doang lihat nggak apa-apa ini. Soalnya yang lihat ada yang baju hijau, ada yang baju kuning, ada yang baju merah, ada yang coklat. Nanti berbeda Muhammad. Sebutnya. Pernah saya di Cirebon, ya share langsung ya. YouTube lagi. Gak jadi deh. Ini soalnya peristiwa. Kalau yang ini doang lihat nggak apa-apa ini. Soalnya yang lihat ada yang baju hijau, ada yang baju kuning, ada yang baju merah, ada yang coklat. Nanti berbeda Muhammad. Sebutnya. Jadi satu hari Rabu namanya Yaumun Nahsin Fisana, hari Nas, hari Rabu akhir Safar. Rabu akhir Safar itu tanggal berapa? Bapak-bapak. Rabu akhir Safar tanggal berapa? Ini Agustus. Berarti awal-awal Agustus. 10 Agustus. Rabu di akhir Safar. 5. Ya, 5 Safar hari Rabu. Itu tuh dari ba'da subuh langsung tolak. Saya semenjak pulang dari Hadramaut sampai saat ini selalu mengadakan doa bala Rabu akhir Safar. 5 Agustus atau 12 Agustus? 5 Safar hari Rabu. Itu tuh dari ba'da subuh langsung tolak. Saya semenjak pulang dari Hadramaut sampai saat ini selalu mengadakan doa bala Rabu akhir Safar. 5 Agustus atau 12 Agustus? Safar. Oh beda. Enggak, yang ngomong awal itu adiknya. Ini kakaknya, antara 5 sama 12 beda jauh soalnya. Gitu. Enggak, yang benar 5 atau 12? 5. Gitu. Ini bukan pada kita. Oh iya, pantesan gitu. Jadi 5 Safar itu min ahlil kasyfi wa tamkin, bala dan musibah untuk 1 tahun diturunkan di akhir Safar. Makanya banyak para ulama saleh mengadakan doa tolak bala. Ini kalau misalnya jamaah ada di rumah ini, ada kan doa tolak bala. Rabu akhir Safar, 5 Safar, 5 Agustus. Dimanapun jamaah kalau misalnya berada, entah itu di Jakarta, di mana dan sebagainya, atau di rumah yang lain. Maksudnya di rumah yang lain, dan
pemahaman. Bukan bersama yang lain. Tidak gitu di salah pemahaman itu ya ya tak salah ngomong saya gitu di rumah di Jakarta atau di rumah di mana ibaratnya seperti itu di mana berada tolak bala habis sholat subuh Yasin gitu baca Bismillahirrahmanirrahim terus 13 kali Bismillahirrahmanirrahim Yasin zikir tahlil kalau bisa doa tolak bala kemudian sholat tolak bala Allah jauhkan kita dari berbagai macam bala yang Allah turunkan 1 tahun kita ngelihat ada satu bala namanya dulu terkenal di Aceh apa namanya tsunami baru 1 ini 1 bagaimana kalau ribuan bala Allahu Akbar corona baru 1 tsunami 1 corona 1 baru 2 ini ribuan bala yang diturunkan di Rabu di akhir Safar itu. Dan dalilnya banyak jamaah sekalian. Ini karena kajian kita tidak tentang Safar, cuma sekedar menegaskan. Saya ingat, anginnya agak sedikit panjang. Baru saya ingat bahwa ini adalah bulan Safar. Beda memang, beda. Makanya tadi saya bilang ketika saya di Cirebon ini karena ada di YouTube-in, di live, nggak bisa saya ngobrol apa namanya menurut maunya saya ada aturan tersendiri di mana kita berdakwah dilihat oleh orang banyak atau kita berdakwah dengan orang khusus beda gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Fatimah bid'atun minni Fatimah bahagianku Fatimah yaitu putri baginda Rasulullah. Sayyidatu ahlil jannah fil jannah, junjungan perempuan di dalam surga, Sayyidatuna Fatimah. Dalam satu riwayat Sayyidatuna Khadijah. Dalam satu riwayat Sayyidatuna Aisyah. Tapi walhasil itu semuanya Sayyidatuna Khadijah istri Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah istri Rasulullah, Sayyidatuna Fatimah putri Rasulullah, Sayyidatuna Maryam ibunya Nabi Allah Isa, Sayyidatuna Asia istri Fir'aun yang tidak pernah tersentuh oleh Fir'aun. Asia Sayyidatuna Asia istrinya Fir'aun tapi nggak pernah tersentuh oleh Fir'aun. Tersentuh pun nggak, bagaimana dilakukan hubungan badan, nggak pernah tuh Fir'aun melakukan hubungan badan kepada Sayyidatuna Asia gitu. Diriwayatkan nanti di dalam surga Sayyidatuna Asia bakal menjadi istrinya Rasulullah. Ya jamaah, dalam satu riwayat Sayyidatuna Asia kelak di dalam surga menjadi istri Rasulullah. Makanya itu dijaga oleh Allah dari sentuhannya Fir'aun. Ibu angkatnya Sayyidina Musa, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, Sayyidatuna Asia, Aisyah istri Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah istri Rasulullah, Sayyidatuna Fatimah putri Rasulullah. Semua yang melingkupi baginda Rasulullah. Sayyidatuna Maryam ibu Nabi Allah Isa ketika Rasulullah akan lahir itu dilihat dan dibimbing ibunya Rasulullah Sayyidatuna Aminah itu oleh Sayyidatuna Maryam. Itu di usia 9 bulan ibunda Rasulullah di usia 9 bulannya sampai melahirkan itu selalu dikunjungi oleh Sayyidatuna Maryam sampai melahirkan dan disaksikan oleh Sayyidatuna Maryam. Gitu. Menyaksikan lahirnya Sayyidul Alam, junjungan alam, Habibul Kaunain, Habibur Rahmah, gitu. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kekasihnya Rasulullah Muhammad. Fatimah bid'atun minni, Sayyidatuna Fatimah. Nah kita terjemah jangan Fatimah saja. Ini kan tulisannya Fatimah, tapi terjemah adab kita Fatimah bid'atun minni, Sayyidatuna Fatimah bahagianku. Ya kan karena putrinya Rasulullah Muhammad. Ini kejadian kenapa Sayyidatuna Fatimah cantik, jelita, solehahnya luar biasa, nggak ada bandingannya. Dari secara solehahnya, kecantikannya, masya Allah. Maka disebut dengan Al-Batul, disebut dengan Zahra. Untuk ya Zahra Sayyidatuna Fatimah Zahra.
Sayyidatuna Fatimah al-Batul melahirkan langsung suci. Melahirkan anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin, banyak melahirkan langsung suci Sayyidatuna Fatimah. Pulang dari Isra dan Mi'raj, baginda Rasulullah setelah pulang dari Isra dan Mi'raj itu Rasulullah makan buah surga di dalam surga. Pulang lagi ke Mekah, istri beliau Sayyidatuna Khadijah al-Kubra mendekat ke Rasulullah. Dari mendekatnya itu hasillah Sayyidatuna Fatimah. Jadilah itu anak surga. Masya Allah, cuma Masya Allah. Gitu. Kesolehannya nggak ada menandingi, kecantikan jelitanya itu tidak ada yang menandingi Sayyidatuna Fatimah az-Zahra. Dan wajarlah Sayyidina Ali yang mendapatkannya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Anak Madinatul Ilmi wa aliyun babuha, dalam sabda Rasulullah. Aku kotaknya ilmu, sementara Ali pintunya. Sayyidina Ali pintu Khaybar yang 100 orang tidak mampu membukanya, 100 orang dipegang dengan tangan kiri Sayyidina Ali. Copot langsung. Pintu Khaybar ketika dalam keadaan perang Khaybar itu pintunya dengan tangan Sayyidina Ali dengan sebelah kiri. Gitu. Mana ada Samson enggak seperti itu. Atau Hercules, ya Hercules yang bukan Tanah Abang, Hercules yang di barat itu, film Hercules. Mana yang seperti itu? Enggak ada. Mau siapapun enggak ada kekuatan seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gitu. Dengan tangan kirinya. Orang mau coba lagi dengan 100 orang bergerak pun tidak disebutkan dalam satu riwayat. Pintu tersebut dengan 100 orang di bawah bergerak aja tidak. Demikian kekuatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allahu Akbar. Di masa kecilnya bayinya sering digendong-gendong oleh Rasulullah Muhammad. Wajar pula Allah pilih beliau sebagai menantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keturunan Rasulullah dari Sayyidatuna Fatimah. Tidak dari Sayyidatuna Zainab, tidak dari Sayyidatuna Ruqayyah, tidak dari Sayyidatuna Ummi Kulthum, tidak. Karena mereka seluruhnya punya anak, tapi anaknya di masa kecil meninggal. Jadi anak keturunan Rasulullah dari Sayyidatuna Fatimah, Al-Hasan wal Husain. Al-Muhsin di masa kecil sudah meninggal dunia. Jadi anak keturunan Rasulullah sampai saat ini ada itu dari Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Termasuk Al-Atta, ibu, ya, termasuk Al-Atta, ibu, ya, termasuk Al-Atta itu dari Sayyidina Al-Husain. Fatimah bid'atun min Fatimah, bahagianku yagbuni ma yagbuni ma, dia mencelakakan aku, mencelakakannya, merusak berarti merusak aku. Itu maksud membahagiakan karena aku adalah Fatimah adalah aku, sabda Rasulullah. Rasulullah kepada Sayyidina Husain, dan Sayyidina Husain anak Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatul Syabab Ahlul Jannah fil Jannah, dua pemuda pimpinan dalam surga itu anak dari Sayyidatuna Fatimah az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang mempunyai telaga Kautsar Rasulullah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Inna fil jannati nahran min laban. Inna fil jannati nahran min laban li aliin wa Husainin wa Hasan. Itu. Inna fil jannati nahran min laban. Sesungguhnya nanti di dalam surga ada kali yang mengalir yang terbuat dari susu, kali susu, Masya Allah. Kita ke atas tapos punyanya Pak Harto, itu pun kita lihat sekarang berkurang sapinya.
Tapi sapi perahnya banyak, alhamdulillah. Melihatnya luar biasa nikmatnya. Tapi apakah sebanyak ketika di dalam surga seperti di di kali, semua kali itu susu yang sangat luar biasa nikmatnya. Kepunyaan siapa? Punya Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Cinta mereka masuk ke dalam kali tersebut. Amin. Bisa minum susu yang ada di dalam surga. Tapi kalau misalnya benci kepada Sayyidina Ali, benci Sayyidatina Fatimah, benci Sayyidina Hasan, benci Sayyidina Husain, benci keturunannya mereka, Hasan, benci Sayyidina Husain, benci keturunannya mereka, habaib, benci para ulama, berarti benci kepada mereka. Terharamkan untuk masuk ke dalam surga. Ingat, orang yang benci kepada keluarga Rasul, benci kepada para aulia, benci kepada ulama, terharamkan masuk surga. Biasanya tuh orang-orang kalau benci sama ulama, sama para wali, sama habaib, orang soleh, biasanya matinya su'ul khatimah. Walaupun di ahli ibadah, matinya su'ul khatimah. Ada benci. Bagaimana mungkin? Kok benci sama keluarga Rasul? Kok benci sama ulama? Gitu. Kok benci sama ulama? Orang soleh. Gak ada dalil untuk benci kepada mereka. Wa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamati ghaira nasabi wa sahbi. Karena nasab itu bakal terputus nanti di hari kiamat. Betul, nasab-nasab terputus. Contoh aja, nasab Betawi banyak terputus, nasab Jawa banyak terputus, nasab Sunda banyak terputus, nasab manapun banyak terputus. Tapi nasabnya Rasulullah terputus. Sampai saat ini dari Rasul sampai sekarang pokoknya nasab keturunan dari Sayyidina Hasan atau dari Sayyidina Husain masih ada nggak zaman sekarang? Masih terjaga. Dari nasabnya nanti hari kiamat nggak bakal putus. Nasab yang lain mungkin terputus. Benar nggak sabda Rasulullah? Benar nggak sabda Rasulullah? Nih, wa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah, maka sesungguhnya nasab itu bakal terputus nanti kelak di hari kiamat. Nasabi selain nasabku. Jadi nasabnya Rasulullah sampai hari kiamat ada. Saking berkahnya nasabnya Rasulullah. Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina punya putra Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, dari keduanya itu kenal Rasulullah. Begitu juga sampai sekarang. Sebab kok? Sebab misal pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina punya putra Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, dari keduanya itu kenal Rasulullah. Begitu juga sampai sekarang. Sebab kok? Sebab misal pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sihir itu ipar, keiparan. Semua yang berhubungan dengan Rasulullah yang berhubungan abadi dan tidak bakal fana, tidak bakal hancur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaimu 'alal galanis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara kita dan orang musyrik. Orang musyrik itu orang yang menyembah selain Allah, musyrik. Orang kafir. Sekarang gaya bahasanya non muslim. Padahal musyrik aja. Iya, padahal musyrik aja. Oh, kadang dengan bahasa kebetawian saya, entah itu kadang di televisi, entah kadang di majelis ulama, saya bilang kafir mereka. Untuk anggota-anggota yang lain pada ketawa. Non muslim. Akhirnya gara-gara saya disentil kayak gitu bilang non muslim, bahasa Arab non muslim apa bapak-bapak? Bingung mereka. Para kiai, jemaah sekalian, bahasa Arab non muslimnya apa? Kafir.
Ya, saya salah ngomong. Padahal mas saya emang lagi ucapan saya kesentil aja. Emang bagus juga saya bilang non muslim. Tapi ketika saya diketawain ya dalam forum besar, saya katakan bahasa Arabnya kafir apa Pak? Apa bahasa Arabnya non muslim apa? Para kiai, para bunyai dan sebagainya. Kafir, ya udah. Benar kan saya ngomong? Gitu. Jadi nggak tegas orang sekarang. Padahal orang musyrik, ya musyrik, kafir ya kafir. Dilembutin kata-kata non muslim. Padahal kalau udah kafir itu kan tegas jamaah sekalian. Orang yang menyembah selain Allah namanya kafir, musyrik. Jadi perbedaan antara kita dengan mereka al-amaimu 'alal gadais. Kalau kita imamah di atas peci. Ini imamah. Ini imamah nih. Apa namanya imamah nih? Ini sorban yang melingkupi peci namanya imamah. Udang-udang. Orang sakit kepala udang-udang. Udang-udang orang sakit kepala. Iya kadang orang kampung udang-udangnya bang udang. Orang kampung udang-udangnya bang udang-udang. Imamah bukan yamamah. Itu yamamah kampung atau dekat Arab yamamah. Ini imamah harus kita tahu. Kita muslim dan kita nggak tahu imamah. Masa muslim bilang udang-udang? Atau apa namanya? Sorban, ini sorban yang ini. Sorban yang di sini. Yang ditaruh di apa namanya? Oh, kena pohon. Yang ditaruh di apa? Lengan di pundak kanan atau kiri namanya sorban. Yang ditaruh di atas namanya imamah. Imamah adalah apa? Tadi dikatakan ini apa? Iya, sesuatu yang melingkar. Apa yang melingkar ini? Bukan sorban, ini sorban, ini sorban. Imamah yang melingkar, emang namanya imamah. Imamah yang melingkar di atas peci itu namanya imamah. Imamah udah. Ada orang Yahudi, coba kita lihat Yahudi. Mereka terkadang pakai imamah, tapi nggak ada peci. Itu kan orang Yahudi pakai nggak? Pakai imamah aja udah gitu. Sama dengan orang Iran. Orang Iran. Atau ada orang Yahudi kupluk doang. Sementara kita muslim pakai peci, pakai imamah. Jadi itu ada Yahudi pakai kupluk doang. Sementara Iran pakai imamah doang, nggak pakai peci. Nah kita, kata Rasulullah, imamah di atas peci. Membedakan mereka. Beda gitu. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah. Boleh nanti Pak tahajud pakai imamah. Segeri payung. Enggak, udah segeri papannya aja. Ya Pak Nova beli, Pak semuanya beli untuk di dalam aja udah di rumah. Gitu, jangan sampai keluar gitu. Di dalam rumah aja udah dulu gitu. Selfie-selfian udah gitu kayak gitu. Selfie-selfian udah gitu kayak begini. Benar Muhammad. Enggak apa-apa. Dan banyak lepitannya itu tanpa ilmu. Ini nggak bisa nih. Jamaah mau langsung pakai imamah lepitan begini. Satu enggak, itu semuanya ada aturannya. Semuanya ada aturan sama angkatan dalam kepolisian apanya bintang para jenderal 1 dan 3 gitu. 1, 2 dan 3 yang lebih besar sempurna itu ada ini dan ini jangan kita pemburu hantu, masya Allah banyak banget ini. Jangan yang benar dong. Pemburu hantu diburu-buru pakai imamah. Jangan dong mempermalukan. Pakai imamah udah cuma sekedar satu surat jangan 5. Jadi tanda
gitu. Bukan keilmuan. Islam tidak pernah mengenal kasta, ingat, bukan kasta. Islam tidak mengenal gitu. Keilmuan bisa miring kayak begini, Allah aturannya. Nah, ya, gitu, selfie-selfian udah gitu kayak begini. Benar Muhammad. Dan banyak lepitannya itu tanpa ilmu. Ini nggak bisa nih, jamaah mau langsung pakai imamah lepitan begini. Satu, enggak, itu semuanya ada aturannya. Semuanya ada aturan sama angkatan dalam kepolisian. Artinya bintang para satu dan tiga, gitu, selfie-selfian udah gitu kayak begini. Benar Muhammad. Gitu, selfie-selfian udah gitu kayak begini. Benar Muhammad. Dan banyak lepitannya itu tanpa ilmu. Ini nggak bisa nih, banyak lepitannya itu tanpa ilmu. Ini nggak bisa nih, jamaah mau langsung pakai imamah lepitan begini. Jamaah mau langsung pakai imamah lepitan begini. Satu, enggak, itu semuanya ada aturannya. Satu, enggak, itu semuanya ada aturannya. Semuanya ada aturan sama angkatan dalam kepolisian. Semuanya ada aturan sama angkatan dalam kepolisian. Artinya bintang para satu dan tiga, gitu. Satu dan tiga, gitu, selfie-selfian udah gitu kayak begini. Benar Muhammad. Gitu, selfie-selfian udah gitu kayak begini. Benar Muhammad. Gitu, selfie-selfian udah gitu kayak begini. Benar Muhammad. Dan banyak lepitannya itu tanpa ilmu. Ini nggak bisa nih, banyak lepitannya itu tanpa ilmu. Ini nggak bisa nih, banyak lepitannya itu tanpa ilmu. Ini nggak bisa nih, jamaah mau langsung pakai imamah lepitan begini. Jamaah mau langsung pakai imamah lepitan begini. Jamaah mau langsung pakai imamah lepitan begini. Satu, enggak, itu semuanya ada aturannya. Satu, enggak, itu semuanya ada aturannya. Satu, enggak, itu semuanya ada aturannya. Semuanya ada aturan sama angkatan dalam kepolisian. Semuanya ada aturan sama angkatan dalam kepolisian. Semuanya ada aturan sama angkatan dalam kepolisian. Artinya bintang para satu dan tiga, gitu. Satu dan tiga, gitu. Satu dan tiga yang lebih besar sempurna. Gitu. Satu dan tiga yang lebih besar sempurna. Itu ada ini dan ini jangan kita memburu, ada ini dan ini jangan kita memburu hantu. Masya Allah banyak banget ini. Jangan yang benar dong, buru hantu. Masya Allah banyak banget ini. Jangan yang benar dong. Hantu diburu-buru pakai hantu diburu-buru pakai imamah. Jangan dong mempermuka pakai imamah. Jangan dong mempermuka
pakai imamah udah cuma sekedar satu udah cuma sekedar satu jangan terima apa jadi jangan terima apa jadi tanda gitu tanda gitu ilmuwan Islam tidak pernah mengenal kasta, ingat, bukan kasta. Ilmuwan Islam tidak pernah mengenal kasta, ingat, bukan kasta. Islam tidak mengenal gitu. Ilmuwan bisa miring kayak begini, Allah aturannya. Nah, tolongnya satu dua tentu gendeng wiro sebelum kan mas satu dua udah iman istri apalagi punya anak sholat Jumat tapi ingat imamahnya jangan ngikutin berlepit-lepit malu nanti ibarat orang berangkat pakai apa namanya di sini tanah gitu yang ada nanti dipukulin sama angkatan ngaku-ngaku angkatan iya kan ngaku polisi bukan polisi ada dimasukin penjara kena hukum dia jadi pakai aturan nggak bisa langsung pakai imam tetap bisa aturan masing-masing. Ini ada aturan sudah berapa aturan banyak gitu kan menurut pemahaman orang pakai imam yang iya kan orang naruh derajat juga silakan orang yang dokter beneran dengan dokter honoris causa cuma capek tapi dokter beneran itu enggak itu beda tetap ya gitu farquna baina wa baina dzikrin al-ammi al-galanis rahu Abu Dawud berapa kalimat 6:30 pertanyaan dipersiapkan ada pertanyaan Nova di yang di WA atau bagaimana ceritanya ada oh ya enggak yang lainnya ada pertanyaan siapa oh dua-duanya pun enggak ada masalah bismillah untuk tuan rumah bismillah hari Rabu ya Rabu akhir Safar 5 Agustus tadi diingetin 5 Safar 5 Agustus maksud saya jangan sampai nggak ngadain